Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Aris Arianja, NIM 6173111113. Saya dari kelas PCKRB 2018. Saya akan mempresentasikan tugas dari peran pelatih. Nah, di mana sini saya akan menjelaskan tugas dan peran pelatih itu. Nah, di sini ada namanya falsafah seorang pelatih. Pelatih yang menjadi atlet sebagai juara. Pelatih ingin menamakan kepribadian yang baik dan berperilaku etis. Baru contoh falsafah pelatih: memenangkan setiap pertandingan, itu yang pertama. Yang kedua, pasti menanamkan kepribadian yang baik dan berperilaku etis pada atlet-atletnya. Nah, di sini juga ada peran cermin seorang pelatih. Tercermin dalam pendapat dan tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh, dalam membina atletnya, coach atlet mengembangkan secara optimal kesehatan fisik dan mental beserta sosial. Nah, baru di sini juga tercermin dalam watak luhurnya, pertimbangan-pertimbangan intelektual dan sifat-sifat demokratis. Baru memperkembangkan keterampilan motorik, prestasi, perilaku etis, moral yang baik. Baru di sini ada tugas seorang pelatih. Tugas seorang pelatih sangat kompleks dan luas. Sebagai pelatih harus memiliki bakal yang cukup untuk menjunjung tugas-tugas dan perannya, membimbing atau meningkatkan prestasi, merencanakan program latihan, mengevaluasi proses dan hasil latihannya. Baru tugas seorang pelatih terbagi ada dua. Yang pertama, saat latihan dan tanding, dan yang kedua, saat di luar kegiatan latihan dan tanding. Baru saat latihan dan tanding, yang pertama itu kita harus bisa melakukan hal-hal yang dibuat oleh pelatih kita atau yang dibuat dari kita sendiri. Yang pertama itu menyusun dan melaksanakan rencana lat, dan yang kedua itu menyusun dan menciptakan modal, dan yang ketiga menyusun dan menyediakan mencari peralatan yang lengkap untuk latihan. Baru yang keempat, manajemen dan lat pertandingan. Yang kelima, kita harus membentuk sifat dan kepribadian atlet. Nah, baru peran pelatih secara keseluruhan. Jadi, pelatih ini bisa dibilang berat tanggung jawabnya. Dalam suatu pertandingan itu dia harus berusaha seperti melatih atletnya untuk memenangkan kejuaraan. Makanya beratlah sebenarnya untuk jadi pelatih ini atau coach. Nah, di sini juga ada namanya peran-peran pelatih secara keseluruhan. Yang pertama itu pelatih sebagai perencana atau planner, dan yang kedua sebagai seorang pemimpin atau leader, dan pelatih sebagai teman kita juga. Nah, yang keempat, pelatih sebagai orang yang mau belajar atau bisa dibilang learner. Beda ya tadi leader sama learner. Baru yang kelima, pelatih sebagai seorang realis. Nah, dan terakhir pelatih bisa juga jadi guru. Nah, itu peran-peran pelatih. Nah, jadi peran pelatih juga ada terbagi dua. Peran pelatih saat latihan dan peran pelatih saat atlet sedang tanding. Nah, beda ya latihan prosesnya sama bertanding. Nah, saya akan membahas peran-peran pelatih saat latihan. Yang pertama itu sebagai fasilitator latihan, dan yang kedua sebagai pembentuk dan pengembang kinerja atlet. Dan yang ketiga sebagai evaluator. Baru peran-peran pelatih saat atlet sedang tanding. Yang pertama sebagai ahli dalam taktik dan strategi. Baru yang kedua sebagai psikolog.
Nah, yang ketiga sebagai pengamat. Nah, baru di sini ada ciri-ciri atau suatu profesi. Yang pertama, profesi harus memiliki etika profesi yang mengutamakan pembinaan layak kepada atlet. Baru memiliki landasan ilmu pengetahuan sehingga praktek layanan dapat dipertanggungjawabkan. Kode etik pelatih yang pertama itu terbagi ada beberapa. Yang pertama itu perilaku, yang kedua sikap sportif, yang ketiga keseimbangan emosional, yang keempat imajinasi, yang kelima ketegasan dan keberanian, yang keenam hargai wasit, dan yang terakhir yang ketujuh berpikir positif. Baru sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pelatih. Yang pertama, perilaku harus bebas dari perbuatan tercela. Yang kedua, kepemimpinan merupakan individu yang dinamis yang dapat memimpin dan memberikan motivasi kepada anak asuhnya maupun asistennya. Baru yang ketiga, bersikap sportif seperti kita olahraga. Sportif dan korsanya harus ada, kompakannya maksudnya. Nah, yang terakhir pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Tinggi rendahnya prestasi atlet tergantung dari tingginya rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelatihnya. Baru di sini juga di PPT saya di mana kegemaran berlatih menghargai wasit. Nah, sini ada ibaratkannya kita harus atlet, ada sifat-sifat atlet untuk menghargai pelatih. Yang pertama itu perhatian dalam segi waktu. Yang kedua, kita harus siap mental, artinya mengabdikan diri sepenuhnya pada profesi, mengamalkan pengetahuan dan berani berkorban. Nah, baru di sini juga di PPT saya ya. Di sini juga ada seperti situasi yang sangat menguntungkan. Nah, ada juga situasi yang kurang menguntungkan. Nah, di sini juga situasi yang sangat menguntungkan terbagi ada 3. Begitu juga situasi yang kurang menguntungkan bagi 3. Jadi, yang pertama sangat menguntungkan, pelatih mendapat dukungan penuh dari atletnya. Dan yang kedua, tugas atlet jelas. Misalnya medali emas PON. Jadi pelatih itu ada targetnya untuk seorang atlet mencapai kejuaraan seperti PON, Asia Games, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mempunyai kekuasaan penuh untuk menentukan pemain intinya seperti sepak bola. 11 pemain, pasti ada pemain cadangan seperti 7 orang dan 8 orang. Nah, jadi yang pemain inti itu seperti itu kepercayaan pelatihnya untuk memenangkan suatu pertandingan. Nah, situasi yang kurang menguntungkan ada 3. Hubungan buruk antara atlet dan pelatih. Nah, ini seperti contohnya hubungan buruk seperti atlet dan pelatih itu hubungan buruk antara atlet dan pelatih itu seperti kita dikasih pemain inti tapi si B dikasih pemain cadangan. Nah, di sini ada konflik, ibaratkannya ketika nanti saya masuk, saya akan bermain-main di dalam suatu lapangan dan tidak memenangkan suatu pertandingan. Nah, seperti dia bisa mengumpulkan kartu kuning dan merah. Nah, baru yang kedua itu bagi atlet tugasnya tidak jelas. Nah, seperti gini. Dia ada dikasih seperti contohnya nih, bagi atlet tugasnya tidak jelas. Nah, saya sini menuliskan yang tidak jelas itu seperti dia dikasih arah jadi pemain inti pemain striker inti. Nah, tiba-tiba dia pinginnya jadi back. Nah, di sini kan sudah memposisikan atletnya itu tidak jelas. Dan di sini juga membuat pelatih menjadi seperti emosional dan tidak karu-karuan. Nah, membuat apapun pelatih jadi nggak tahu jadinya di situ kan. Jadi akhirnya pertandingan itu kalah, bisa dibilang tidak memenangkan pertandingan. Dan di sini juga disalahkan pasti pelatihnya. Nah, yang kedua
Yang terakhir, pelatih tidak mempunyai kuasa penuh. Nah, jadi pelatih itu tidak mempunyai kuasa penuh sebenarnya. Nah, di suatu pertandingan dia cuma ngasih kepercayaan kepada atletnya untuk memenangkan suatu pertandingan. Nah, di sebuah lapangan, atlet di bawah garis pinggir lapangan. Di situ dia cuma mensupport, mensemangati pemainnya. Itu contoh dalam suatu pertandingan sepak bola. Nah, jadi kuasa penuh itu semua ada di atlet saat dia bertanding. Nah, baru di sini ada gaya authority. Itu seperti gaya ini fokus perhatiannya memenangkan setiap pertandingan. Baru yang kedua, pemimpin yang task oriented sebagai memiliki keuntungan dan kelemahan. Baru keuntungannya seperti contohnya lebih efisien, segala usaha ditunjukkan pada tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Dan kedua, tidak banyak buang waktu untuk komunikasi dengan atlet. Nah, dan yang kedua, kerugiannya itu dapat menumbuhkan anxiety pada atletik, kurang acuh akan pemenuhan kebutuhan akan pribadi atlet. Baru di sini ada tipe-tipe kepribadian pelatih. Yang pertama itu authoritarian atau head nose coach bisa dibilang, atau seperti pelatih yang otoriter. Dan ciri-ciri yang otoriter, yang pertama berpegang teguh pada disiplin, menerapkan sistem hukuman, ketat dalam rencana dan jadwal latihan, bisa kejam dan sadis, bukan pribadi yang sangat menyenangkan, tidak senang punya asisten yang sama pribadinya dan akan sering bentrok. Dan yang terakhir, ciri yang sangat menonjol adalah orang yang sangat terorganisir dengan baik. Itu ciri-ciri pelatih yang otoriter. Nah, di sini juga ada kelemahan dari seorang pelatih. Yang pertama itu kelemahan dari seorang pelatih yang otoriter. Yang pertama itu mudah timbul perselisihan dalam tim bila timnya kalah. Nah, itu kelemahan apanya pelatihnya. Dan sini kelebihan seorang pelatih yang baik hati. Yang pertama itu kekompakan tim yang sangat baik. Nah, di situ juga bisa dibilang ada kelebihan dan kekurangan. Dan di sini saya menyukai kelebihannya. Nah, karena kalau kita di suatu atlet, kalau kita melakukan yang terbaik dengan diri kita sendiri yang udah kita kasih dengan pertandingan, sebuah pertandingan, pasti pelatih itu senang. Nah, di sini makanya dibikin kelebihan seorang pelatih yang baik hati, kekompakan tim yang sangat baik. Itu tugas pelatih untuk membuat tim menjadi baik. Baru yang kedua, tim kadang-kadang di luar dugaan bisa menghasilkan prestasi yang baik. Nah, contoh gini, pelatih udah melatih kita untuk bertanding. Ini aku bikin contoh sebagai sepak bola. Nah, pemain sepak bola. Nah, di sini tadi kan katanya tim kadang-kadang di luar dugaan bisa menghasilkan prestasi yang baik. Nah, contoh gini. Kita di 11 pemain di sepak bola, jadi pelatih itu melatih cara-caranya dan lain sebagainya, cara-caranya untuk apa sepak bola ini. Nah, baru tiba-tiba atlet tersebut tidak terduga. Contoh seperti hanya striker aja. Ada back, dan ada juga kiper. Seperti contoh kiper terbaik, ada back terbaik dan asis terbaik. Nah, itu jadi suatu penghargaan buat atlet. Di mana atlet bisa menjebolkan jumlah gol yang banyak, itu akan mendapatkan gol terbanyak. Nah, gitulah ibaratkannya. Pemain terbaik ada itu nanti pemain tidak terduga. Nah, duga-dugaan. Nah, itu dia yang kedua. Nah, di sini kelebihan pelatih yang baik hati itu yang ketiga, kalah bukan masalah. Nah, jadi pelatih itu tidak memasalahkan kalah menangnya. Yang penting dia sudah melakukan hal yang terbaik untuk pelatih. Dan di situ dia pasti juga kalau bisa dibilang di balik dia mensupport kita dalam suatu pertandingan, kita sudah bertanding, pelatih juga akan dinilai sama pemain yang menonton. Contoh seperti supporter dan lain sebagainya. Nanti kan di situ pasti orang-orang tersebut memilih pelatih ini untuk melatih tim saya. Jadi disitulah pelatih itu mengasih yang terbaik, tapi dia tidak mementingkan kalah menangnya. Walaupun kita sebagai pelatih pasti memikirkan menangnya, tapi itu pelatih yang baik hati, mempunyai kelebihan. Nah, gitu. Tidak begitu tegang karena kalah pun tidak dihukum. Nah, itu kelebihan seorang pelatih, tidak begitu tegang.
dan kalau kalah pun tidak dihukum. Nah, itu pelatih yang sangat baik. Dan kelemahannya itu keluasan dan keterbukaan pelatih terhadap saran-saran sering dianggap sebagai kelemahan. Nah, itu seperti contohnya atlet mengasih saran tapi dianggap semua itu sama pelatih, udah ikutin saya aja. Nah, gitu. Dan kedua, kebaikan pelatih sering dimanfaatkan oleh atlet. Nah, ini juga yang tidak bisa buat kita kalau sebagai seorang atlet. Jadi kebaikan pelatih itu kita manfaatkan. Contoh seperti kita pemain terbaik, kita pemain inti, kita undur-undur waktu, kita dinaikkan gaji kita supaya kita untuk main gitu, untuk membela tim. Nah, itu nggak boleh sebenarnya, karena kita dari awal membentuk tim sama pelatih. Nah, mungkin itu saja yang saya presentasikan untuk PPT saya. Nanti selebih kurang banyaknya saya minta maaf dan saya akan mengupload ke YouTube hasil PPT saya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan sedikit, pelatih lebih menenangkan pada kecerdasan atlet dibandingkan dengan emosinya. Nah, atlet merasa kehilangan identitas dan individualitasnya karena tindakan mirip bisnis. Nah, di sini saya akan kesimpulkan dari dua yang tadi saya bacakan itu, pelatih lebih menenangkan pada kecerdasan atlet dibandingkan dengan emosinya. Nah, pelatih tidak bisa sambil melatih kita itu seperti emosi. Walaupun dia emosi, karena kita tidak baik, dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia bisa menyampingkan emosinya itu. Karena kalau ketika kita mengajarkan atlet dengan kita caranya emosi, itu pasti atlet kurang bersemangat dan down situ mental lah. Nah, baru atlet merasa kehilangan identitas ketika individualitasnya karena tidak mirip bisnis, tindakannya mirip bisnis. Nah, jadi sini gini, kayak saya pribadi, saya menyukai permainan sepak bola, tapi saya sudah mengikuti program latihan yang dianjurkan pelatih. Saya berlatih, saya latihan fisik, kesehatan dan lain sebagainya. Rupanya saya saat bertanding, saya tiba-tiba mikirin bisnis. Kayak contohnya ibaratnya, saya udah pemain terbaik, saya mau apalah, minta gaji terbesar lah, artinya gaji lebih mahal daripada pemain-pemain lainnya. Nah, jadi pola pikirnya itu bisa dibilang rendah, ibaratnya tidak baik sebenarnya, karena itu merugikan tim dan pelatihnya juga. Nah, kalau kita minta gaji tinggi, kita harus bisa juga memenangkan tim kita dan membawa tim kita jauh dari hal-hal sebelumnya. Nah, jadi kalau pemikiran bisnis diterapkan ke pertandingan sepak bola itu tidak bisa, menurut saya pribadi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang dari saya. Salam olahraga.